Namaku Alia, 25 tahun. Sudah 2 tahun aku bekerja sebagai asisten pribadi CEO muda yang terkenal itu, Leonard Elverol. Atasanku, orang paling sibuk, paling dingin, tapi juga paling memesona yang pernah kutemui. Setiap hari aku menemaninya, rapat, menyiapkan dokumen, bahkan terkadang ikut dalam perjalanan bisnis keluar kota. Aku tahu batasku, aku cuma asistennya, tapi aku juga manusia, dan sayangnya, aku jatuh hati. Alia, tolong bawa file akuisisi perusahaan Arka ke ruang rapat. Katanya pagi ini, tanpa menoleh. Matanya tetap tertuju ke layar laptop. Baik, Pak, Leo. Jawabku, berusaha tetap tenang meski jantungku berdetak lebih cepat tiap kali mendengar suaranya. Dia memang tak banyak bicara, tapi cara dia bekerja, cara dia menghargai waktuku, bahkan saat dia memujiku atas laporan yang rapi, semuanya membuat hatiku semakin terikat. Saat itu, hidupku tampak sederhana. Aku menikmati pekerjaanku. Setiap pagi aku bangun semangat, bukan karena gaji besar atau ruangan kantor yang mewah, tapi karena aku tahu, aku akan melihat wajahnya. Lagi, sore itu, saat kami pulang dari kunjungan klien, hujan turun deras. Mobil kantor kami mogok di tengah jalan. Dengan terpaksa, kami harus menunggu di dalam mobil. Hanya kami berdua. Dia memandang keluar jendela, lalu menoleh ke arahku. Alia, kamu selalu ada di setiap saat aku butuh. Kenapa? Pertanyaannya membuatku gugup. Karena itu tugasku, Pak. Dia tersenyum tipis. Tapi senyumnya hari itu berbeda. Aku tak tahu kalau percakapan di tengah hujan itu akan jadi awal dari segalanya. Awal dari sesuatu yang tak pernah terpikirkan olehku. Sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Begitulah malam itu dimulai dengan hujan, senyuman yang tak biasa, dan jeda sunyi di dalam mobil yang terasa seperti dunia milik kami berdua. Kalau bukan karena tugas, kamu masih mau tetap ada di sisiku? Pertanyaannya terucap pelan, tapi menghantam hatiku keras. Aku menoleh padanya, mencoba membaca maksud di balik tatapan matanya yang dalam. Aku nggak tahu. Pak, jawabku gugup, menunduk. Sebenarnya, aku tahu, tapi aku tak bisa jujur. Bagaimana mungkin aku mengakuinya? Aku cuma asisten. Aku tak punya hak atas hatinya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya, mengusap rambutku yang basah karena hujan. Alia, panggil aku Leo. Setidaknya malam itu, aku tidak pulang. Kami terjebak hujan, lalu terjebak rasa yang tak seharusnya tumbuh. Rasa yang selama ini kupendam dalam-dalam, akhirnya muncul ke permukaan. Dan malam itu, dia membalasnya. Tak ada kata cinta, tak ada janji, tapi pelukannya terasa hangat. Dan tatapannya seolah berkata bahwa aku berarti baginya. Keesokan paginya, kami kembali ke kantor seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Seolah malam itu tak pernah ada. Dia kembali jadi Pak Leo, dan aku kembali jadi asistennya. Hari-hariku berubah. Aku mulai menunggu sesuatu yang tak pasti. Perhatiannya yang tiba-tiba lebih lembut. Caranya memandangku yang lebih lama dari biasanya. Tapi dia tidak pernah menyebut malam itu lagi. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku hanya kesepakannya untuk satu malam? Atau, apakah dia juga menyimpan rasa yang tak bisa dia tunjukkan? Namun aku terlalu takut untuk bertanya. Terlalu takut untuk tahu jawaban yang mungkin menyakitkan. Dan di saat hatiku mulai berharap, takdir mulai menggeser semuanya perlahan. Karena hari itu, sahabatku yang sudah lama tak kutemui, Xingxie, datang kembali ke hidupku. Dan langkah pertama yang dia ambil adalah melamar menjadi staf PR di kantor kami. Aku tak tahu bahwa perempuan itu akan menjadi lawan terbesarku dalam pekerjaan dan dalam cinta. Xingxie berdiri di depan ruang CEO dengan percaya diri, mengenakan blus putih dan rok pensil hitam. Senyumnya masih seperti dulu ramah, memesona, dan sangat memikat. Alia, serunya sambil memelukku erat. Aku gak nyangka kita akan kerja bareng lagi. Aku balas tersenyum meski dadaku terasa berat. Iya, dunia kecil. Ya, Xingxie adalah sahabatku sejak kuliah. Kami pernah serumah kos, berbagi cerita, mimpi, bahkan luka. Tapi hubungan kami renggang sejak 2 tahun lalu, saat dia tiba-tiba pindah ke luar negeri dan memutus komunikasi. Kini, dia kembali dan langsung bekerja di kantor tempatku jatuh cinta. Yang membuatku lebih gelisah adalah cara Leo menatapnya saat memperkenalkan diri. Selamat datang di perusahaan kami, Xingxie. Saya yakin kamu akan cepat beradaptasi di sini, katanya sambil mengulurkan tangan. Xingxie menyambutnya dengan senyuman khasnya. Terima kasih, Pak Leonard. Saya udah lama dengar tentang perusahaan ini.
Dan tentang Anda juga. Leo tertawa kecil. Nada suaranya berubah lebih hangat dari biasanya. Cukup panggil Leo, kita satu tim sekarang. Aku berdiri di samping mereka, merasa seperti bayangan. Bahkan saat Leo berbicara padaku setelahnya, nadanya kembali formal dan singkat seolah malam hujan itu tak pernah ada. Hari-hari berikutnya, aku menyaksikan perlahan bagaimana Cynthia menjadi pusat perhatian. Dia cepat akrab dengan semua orang, termasuk Leo. Mereka sering makan siang bersama, sering rapat berdua, dan tertawa di ruangan yang dulu hanya aku yang tahu suasananya. Aku masih tetap profesional, tapi setiap senyuman Leo pada Cynthia terasa seperti duri di dadaku. Sampai akhirnya, aku melihatnya di balkon lantai 12, tempat Leo biasa duduk sendiri saat lelah. Kini ada 2 cangkir kopi, dan Cynthia sedang menyenderkan kepalanya di pundaknya. Aku tak tahu bagaimana caranya aku tetap berjalan lurus dan bekerja hari itu. Tapi sejak saat itu, satu hal mulai tumbuh di dalam hatiku. Bukan hanya luka, tapi firasat bahwa aku akan kehilangan segalanya termasuk bayi kecil yang kini mulai tumbuh diam-diam di dalam tubuhku. Awalnya aku mencoba menyangkalnya. Mual, di pagi hari, lemas berlebihan, dan perasaan sensitif yang tak biasa. Kupikir hanya karena stres. Tapi saat hari-hariku dipenuhi detik-detik menyaksikan kedekatan Leo dan Cynthia, tubuhku mulai memberikan tanda yang tak bisa lagi aku abaikan. Alia, kamu pucat banget. Kamu sakit? Tanya Santi, rekan kerja satu divisi yang duduk di sebelahku. Aku tersenyum canggung. Enggak kok, cuma masuk angin biasa. Padahal jantungku berdebar keras saat aku menyentuh perut bagian bawah yang terasa sedikit kencang. Aku belum berani ke dokter. Aku bahkan belum berani membeli tes pack. Aku takut menghadapi kenyataan. Tapi tubuhku tak bisa diajak kompromi. Hari itu, aku hampir pingsan di lift. Untung saja Leo yang kebetulan masuk bersamaan langsung memegang lenganku. Alia, kamu kenapa? Suaranya panik. Aku menunduk, tidak berani menatap matanya. Maaf, Pak, saya cuma kurang tidur. Dia menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi urung, besok kamu istirahat di rumah. Ini perintah. Katanya tegas tapi hangat. Itu perhatian pertamanya sejak Cynthia datang. Hatiku ingin percaya lagi, tapi rasa sakitnya terlalu dalam. Karena 2 jam setelah kejadian itu, aku melihat Cynthia datang ke ruangannya membawa 2 gelas jus dan seikat bunga kecil. Seolah tak pernah ada aku. Malam itu, aku berdiri di depan kaca kamar kosku, memandang pantulan tubuhku sendiri. Tanganku gemetar saat akhirnya kuambil benda kecil dari laci tes pack. Beberapa menit kemudian, duniamu berubah. 2 garis, tegas, nyata. Tangisku pecah, tapi tak bersuara. Ini bukan hanya tentang cinta yang tak terbalas. Ini tentang nyawa kecil yang tumbuh di dalam tubuhku. Anak dari seorang Cheo yang kini sedang jatuh cinta pada sahabatku sendiri. Kupeluk perutku sendiri malam itu, seperti berusaha menenangkan sesuatu yang bahkan belum bisa bicara. Air mata terus mengalir. Tapi aku tahu, tak ada yang bisa kuandalkan sekarang. Aku harus kuat. Bukan untukku, tapi untuk dia si kecil yang kini jadi segalanya bagiku. Pagi harinya, aku datang ke kantor seperti biasa, menyembunyikan wajah lelah dengan bedak tipis, menyembunyikan kenyataan besar dengan senyuman palsu. Leo menyapaku singkat saat masuk ruangannya, lalu kembali sibuk dengan tumpukan dokumen. Cynthia muncul beberapa menit kemudian, membawa 2 gelas kopi dan roti panggang. Leo, aku buatkan kopi favoritmu, katanya manja. Aku hanya diam, menunduk di balik meja. Seolah aku tak pernah tahu rasa kopi favoritnya. Seolah aku tak pernah menemaninya begadang saat deadline menumpuk. Seolah aku tak pernah ada. Siangnya, Cynthia menghampiriku. Alia, katanya sambil tersenyum. Kamu tahu nggak, Leo mulai sering ngajak aku makan malam. Awalnya aku pikir dia cuma ramah. Tapi, dia tuh perhatian banget. Ya, aku mengangguk kaku. Iya, dia memang seperti itu. Padahal hatiku terasa seperti diremas. Rasanya ingin berteriak bahwa aku sudah lebih dulu mengenal sisi hangat Leo. Tapi apa gunanya? Bagiku, semuanya sudah terlambat. Sore itu, aku ke klinik sendirian. Dokter memastikannya, usia kandunganku hampir 6 minggu. Bayi itu tumbuh sehat, dan jantung kecilnya sudah berdetak. Apakah ayah bayinya tahu? Tanya dokter wanita itu dengan lembut. Aku hanya menggeleng, dan tersenyum pahit. Belum, dok. Dan mungkin dia nggak akan pernah tahu. Karena bagaimana mungkin aku mengatakan pada Leo bahwa aku mengandung anaknya, sementara dia sedang menggenggam tangan sahabatku di ruang sebelah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Leo dan Cynthia muncul silih berganti.
Tangisan kecilku teredam bantal. Dan di antara keheningan kamar kos yang sempit, aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa tetap di sini. Aku harus menjauh dari kantor, dari Leo, dari Cynthia. Demi menjaga bayi ini, demi menjaga hatiku yang sudah terlalu lelah menahan semua sendiri. Dan sebelum semuanya menjadi lebih menyakitkan dari ini, keesokan harinya, aku memberanikan diri masuk ke ruang HR dan menyerahkan surat pengunduran diri. Alasannya, alasan pribadi. Padahal hatiku ingin menulis, karena aku sedang hamil anak Cheo. Dan dia akan menikahi sahabatku. Saat berita pengunduran diriku sampai ke Leo, dia memanggilku ke ruangannya. Alia, katanya pelan, kamu serius mengundurkan diri? Aku mengangguk pelan. Iya, Pak, saya rasa sudah waktunya. Dia menatapku dalam. Matanya seolah berusaha membaca pikiranku. Kamu sakit? Aku menggeleng. Tidak, Pak, saya hanya ingin beristirahat. Mungkin mulai hidup yang baru. Dia terdiam lama, lalu berkata, kalau kamu butuh waktu libur, ambil cuti, tapi jangan pergi. Suara itu terdengar lebih personal, lebih tulus. Tapi aku tidak boleh goyah. Aku sudah terlalu lama berharap pada sesuatu yang tak pasti. Saya minta maaf, Pak Leo. Saya benar-benar harus pergi. Aku tahu dia ingin bertanya lebih banyak. Tapi tiba-tiba Sinsir muncul dan langsung memeluk lengan Leo. Sambil berkata, kamu janji mau lihat venue pernikahan hari ini? Ingat, hatiku seperti jatuh ke dasar laut. Leo melihatku, lalu menunduk. Baiklah, kalau itu keputusanmu. Hari itu, aku mengemasi barang-barangku diam-diam. Tidak ada perpisahan meriah, tidak ada pelukan. Tidak ada yang tahu aku pergi membawa bayi kecil di dalam perutku. Hanya satu hal yang kutinggalkan di meja kerja. Sebuah memo kecil bertuliskan, terima kasih sudah pernah membuatku bahagia, meski hanya sebentar. Dan dengan langkah berat, aku tinggalkan semuanya. Tapi aku tak tahu bahwa kepergianku justru akan membawa Leo ke titik yang tak pernah dia duga. Sudah 2 bulan sejak aku pergi dari kantor. Kini aku tinggal di kota kecil di pinggir pantai, menumpang di rumah tanteku yang sederhana tapi hangat. Disinilah aku mulai belajar menjadi seorang ibu meski belum resmi menjadi satu. Perutku mulai membesar perlahan. Setiap malam, aku berbicara pada bayi dalam kandunganku. Tentang masa lalu, tentang dunia yang rumit, dan tentang seorang lelaki bernama Leo, yang mungkin tak akan pernah tahu bahwa ia adalah ayahmu. Alia, kamu yakin gak mau kasih tahu dia? Tanya Tante Rini sambil menyajikan semangkuk sup hangat. Aku hanya menggeleng sambil mengelus perutku yang mulai membuncit. Kalau aku bicara sekarang, aku hanya akan mengacaukan hidupnya. Dia sedang bahagia. Dia akan menikah. Tante menghela napas. Tapi anak ini berhak tahu siapa ayahnya. Aku menunduk. Air mataku jatuh lagi. Tapi aku sudah membuat keputusan. Aku tak ingin anakku tumbuh dalam bayang-bayang cinta yang sepihak. Kalau Leo memang ditakdirkan tahu, biar waktu yang bicara. Sementara itu, jauh di kota, Leo gelisah. Menurut kabar dari Santi, sahabat sekantorku dulu yang masih sesekali mengirim pesan, Leo berubah sejak aku pergi. Lebih pendiam, lebih mudah marah. Bahkan Cynthia sempat curhat di ruang pantry bahwa Leo mulai dingin dan sulit ditebak. Kupikir hatiku akan sedikit lega mendengar itu. Tapi justru ada luka yang makin menganga. Apakah Leo kehilangan aku karena terbiasa? Atau karena dia memang menyayangi? Tapi aku tidak boleh kembali hanya karena perasaan. Karena hari ini, aku punya misi baru. Melahirkan anak ini dengan selamat. Menjadi ibu yang kuat. Menjaga anaknya, meski tanpa kehadirannya. Namun di tengah ketenangan yang coba kupelihara. Takdir sekali lagi bermain di luar rencanaku. Hari itu, di sebuah toko perlengkapan bayi, aku mendongak dari rak pakaian dan melihat seseorang berdiri membelakangiku dengan suara yang tak mungkin aku lupakan. Alia, jantungku berhenti sejenak. Itu Leo. Alia, suara itu membekukan tubuhku. Aku mematung di depan rak pakaian bayi, tangan masih memegang baju mungil berwarna biru muda. Perlahan, aku menoleh dan benar saja, dia berdiri di sana. Lynette Elfrol, dengan wajah yang tak pernah bisa kulupakan. Matanya membelalak, menatap perutku yang kini sudah tak bisa disembunyikan lagi. Kakakmu hamil, suaranya terdengar pelan. Hampir seperti bisikan yang ditelan napasnya sendiri. Aku menunduk, tak mampu menjawab. Hanya suara detak jantungku sendiri yang terdengar memekakan telinga. Dalam sekejap, semua dinding yang kubangun selama ini runtuh begitu saja. Leo mendekat pelan, seperti takut menyakitiku. Ini anak siapa? Alia, air mataku mengalir. Tapi aku masih mencoba kuat. Bukan urusanmu. Leo, dia terdiam, lalu berkata lirih. Itu anakku, kan?
Aku menggigit bibir, rasa ingin mengaku dan ingin lari bercampur jadi satu. Sudahlah, kamu akan menikah. Lupakan ini. Kenapa kamu gak bilang? Nada suaranya mulai bergetar. Aku akhirnya menatap matanya. Jujur untuk pertama kalinya sejak kepergianku. Karena kamu sudah pilih dia. Karena aku hanya asistenmu. Karena kalau aku bertahan, aku cuma akan jadi penghalang kebahagiaan kalian. Leo menarik napas panjang, lalu mendekat dan berlutut di depanku. Alia, kamu gak tahu seberapa aku cari kamu. Aku ke rumah kosmu. Aku tanya ke HR, ke teman-teman kantor. Tapi kamu lenyap. Kenapa kamu gak percaya aku? Aku menahan napas. Karena malam itu, kamu tidak pernah menyebutnya lagi. Karena setelah itu, kamu malah menggandeng Cynthia. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kamu gak tahu, aku menggandeng Cynthia karena aku pikir kamu yang menjauh. Aku pikir kamu menyesal. Saat itu juga, seluruh keyakinanku runtuh. Ternyata, selama ini kami sama-sama saling menyalahkan diri sendiri. Tapi semuanya sudah terlanjur rumit, karena dalam waktu 2 minggu, Leo akan menikahi Cynthia, dan aku harus memilih. Mengatakan yang sebenarnya dan menghancurkan hati sahabatku. Atau meninggalkan lagi, dan membiarkan anakku tumbuh tanpa ayahnya. Dan kali ini, aku tidak bisa lari. Malam itu, aku duduk sendiri di teras rumah tanteku. Hujan rintik jatuh pelan, seperti mencerminkan pikiranku yang berkabut. Leo sudah tahu segalanya, tapi semua menjadi jauh lebih rumit justru karena dia tahu. Ponselku bergetar. Pesan dari Leo. Alia, kita harus bicara. Aku belum bilang apapun ke Cynthia, tapi aku harus tahu. Kamu mau aku ada, atau tidak? Aku memejamkan mata. Kalimat itu terdengar manis, tapi menyakitkan. Bukan karena dia ragu, tapi karena aku yang harus memutuskan siapa yang akan terluka. Beberapa jam kemudian, Leo menemuiku lagi. Kali ini di tepi pantai, tempat biasa aku menenangkan diri. Dia berdiri di depanku. Wajahnya penuh kebingungan dan tekanan. Alia, aku sudah pikirkan semuanya. Katanya pelan, kalau kamu mau, aku akan batalkan pernikahan dengan Cynthia. Hatiku nyaris berhenti berdetak. Itu kata-kata yang dulu kuimpikan. Tapi kenapa sekarang rasanya seperti pisau bermata dua? Aku menarik napas panjang. Dan bagaimana dengan Cynthia? Sahabatku sendiri. Kau akan meninggalkannya. Hanya 2 minggu sebelum pernikahan. Leo menunduk. Aku gak pernah cinta dia seperti aku mencintaimu. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Tapi dia mencintaimu. Dan aku yang membawa dia masuk ke hidupmu. Suara ombak menjadi satu-satunya saksi kebingungan kami. Lalu aku berkata pelan namun pasti, kamu harus menikah dengannya. Leo menatapku. Terluka. Apa maksudmu? Aku gak mau jadi penyebab hancurnya hidup orang lain. Dan, aku juga gak mau anak ini lahir dalam bayang-bayang penyesalan. Kamu marah padaku. Aku menggeleng. Aku hanya memilih luka yang lebih ringan. Leo menatapku lama, lalu berkata, kalau itu keputusanmu, aku akan menepati tanggung jawabku. Aku akan tetap ada untuk anak ini, meski bukan sebagai pasanganmu. Aku menunduk. Itu sudah cukup. Malam itu, kami berpisah. Bukan karena tak saling mencinta, tapi karena cinta kami terlambat datang. Dan terlalu banyak yang harus dikorbankan. Dan aku pulang ke kamar dengan perasaan hampa. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu, mencintai bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang melepaskan. Dan aku memilih melepaskan. Hari-hari setelah itu berjalan pelan dan berat. Aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Seolah hatiku tak hancur di malam itu. Seolah aku tak kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat benar-benar kumiliki. Leo tak pernah menghubungiku lagi setelah malam perpisahan di pantai. Tapi aku tahu, dia tetap memperhatikanku dari jauh. Kadang, aku menerima kiriman susu ibu hamil ke rumah. Tanpa nama, tanpa pesan. Tapi aku tahu, itu dari dia. Dan benar saja. 2 minggu kemudian aku melihat berita pertunangannya dengan Cynthia tersebar di media. Mereka tampak bahagia di foto-foto itu. Cynthia mengenakan gaun biru langit. Leo berdiri di sampingnya. Tersenyum kecil tapi penuh tekanan. Aku tak bisa menonton lama. Aku matikan ponsel dan menangis diam-diam. Bayi di perutku makin aktif. Gerakannya makin sering. Dan aku mulai sering berbicara dengannya. Nah, kita cuma punya satu sama lain. Ya, tapi ibu janji, kamu gak akan kekurangan cinta. Aku mulai mencari pekerjaan yang bisa kulakukan dari rumah. Aku menulis, menerjemahkan. Apapun yang bisa memberiku penghasilan. Tante Rini selalu membantuku. Tapi aku tahu, aku tak bisa bergantung terus. Lalu, satu malam, aku menerima surat, tanpa amplop. Hanya dilipat rapi, dikirim lewat kurir. Aku menikah. Alia, tapi bukan karena cinta. Aku hanya ingin Cynthia tak hancur karena kepergianku.
Tapi bagian dari hatiku masih tertinggal padamu. Jaga anak kita baik-baik. Dia adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup di dunia yang penuh sandiwara ini. Leo, air mataku tumpah lagi malam itu. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena aku tahu aku tidak sepenuhnya sendiri. Meskipun aku telah memilih jalan yang berat, tapi aku tidak menyesal. Karena kini, aku punya satu alasan untuk tetap kuat. Bayi kecil yang terus bergerak di dalam perutku, seolah berkata, aku di sini. Bu, setiap tendangan kecilnya membuatku percaya bahwa aku tidak benar-benar kehilangan. Mungkin aku kehilangan Leo, tapi aku menemukan diriku yang baru lebih kuat, lebih dewasa, lebih siap menghadapi dunia. Hari-hariku kini dipenuhi rutinitas sederhana, menyetrika baju bayi yang belum lahir, belajar cara mengganti popok lewat video, dan menyiapkan perlengkapan bersalin sedikit demi sedikit. Semua kulakukan sambil membelai perutku, sambil membisikkan cerita-cerita kecil tentang ayahnya. Ayahmu orang hebat, kataku suatu malam. Tapi ibu lebih memilih kamu. Tante Rini mendekat, membawa secangkir teh hangat. Kamu sudah luar biasa, Alia. Enggak banyak perempuan yang bisa setegar ini. Aku tersenyum, walau air mataku mengalir pelan. Di sisi lain kota, Leo menjalani kehidupan rumah tangga yang tak pernah ia inginkan. Dalam diam, dia menghubungi Santi teman kantor kami dulu. Alia bagaimana? Tanyanya lewat telepon. Santi terdiam sejenak. Dia baik, tapi dia kurus. Dan dia kerja sendiri, dari rumah. Aku tahu dia berusaha kuat. Tapi Leo, kamu tahu, dia masih sering lihat fotomu dari koran. Leo tak berkata apa-apa, tapi hatinya seperti retak kembali. Hari berikutnya, aku menerima sebuah bingkisan. Isinya sebuah buku jurnal bayi dengan sampul biru lembut. Di dalamnya, sudah ada halaman pertama yang ditulis tangan. Untuk kamu, anakku, meskipun ayah belum bisa hadir sepenuhnya dalam hidupmu, tapi ayah ada di setiap doamu, setiap langkah pertamamu, dan setiap detik kamu tersenyum. Tak ada nama pengirim, tapi aku tahu, aku tak perlu mencarinya, karena dia memang tidak pernah benar-benar pergi. Dan aku tahu, meskipun kami tidak berjalan di jalan yang sama, aku dan Leo sedang menatap satu arah menuju masa depan anak kami. Namun, hidup tak pernah berjalan semulus harapan. Tepat 2 minggu sebelum hari perkiraan lahir, aku merasakan nyeri hebat di perutku saat tengah menyusun rak kecil untuk pakaian bayi. Tenang, Alia, napas, tarik napas, gumamku sendiri sambil meremas pinggiran meja. Tante Rini yang mendengar teriakanku langsung berlari. Alia, kita harus ke rumah sakit sekarang. Di dalam mobil, rasa sakit datang silih berganti. Aku menggenggam erat tangan Tante Rini, mencoba menahan tangis. Tapi air mataku mengalir juga karena takut. Bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena aku merasa harus melewati ini sendirian. Tapi ternyata aku salah. Saat aku dituntun masuk ruang bersalin, suara itu terdengar. Suara yang sangat aku kenal. Alia, tunggu, aku di sini. Leo, dia berdiri di lorong rumah sakit. Wajahnya pucat, matanya merah seperti belum tidur berhari-hari. Aku tak percaya. Kenapa kamu di sini? Dia menghampiriku, menggenggam tanganku. Karena ini bukan tentang aku atau kamu. Ini tentang kita, anak kita. Aku tak sempat menjawab. Nyeri itu datang lagi, dan tubuhku seperti diguncang badai. Proses melahirkan berlangsung selama berjam-jam yang rasanya seperti seumur hidup. Tapi saat tangis bayi itu terdengar untuk pertama kalinya, tangis nyaring, jernih, penuh kehidupan, aku tak bisa menahan air mata. Semua rasa sakit itu menghilang. Aku memandang bayi mungil itu. Tubuhnya dibungkus selimut putih. Matanya masih tertutup rapat. Dia mirip kamu, bisikku. Leo duduk di sampingku. Matanya tak pernah lepas dari anak itu. Aku gak akan pergi lagi. Aku janji. Alia, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku percaya padanya. Bukan karena kata-katanya, tapi karena caranya menatap anak kami seperti dia tak akan pernah melepaskannya. Aku ingin mempercayainya. Ingin sekali menghapus semua luka yang pernah dia tinggalkan. Tapi hati ini belum sepenuhnya sembuh. Luka itu masih terasa perih. Terutama saat ingatan tentang pernikahannya dengan Vanya muncul begitu saja. Beberapa hari setelah melahirkan, aku diperbolehkan pulang. Leo terus menemaniku. Dia membantu mengganti popok, mengayun bayi kami saat menangis, bahkan memasak bubur untukku. Aku tahu aku telat jadi ayah, tapi izinkan aku belajar dari awal bersamamu, katanya suatu malam saat kami duduk berdampingan di ruang tamu. Bayi kami tidur di antara kami. Aku mengangguk.
tetapi tetap diam. Ada tanya yang mengganggu pikiranku. Apa kamu masih suami Fanya? Tanyaku akhirnya. Dengan suara nyaris berbisik. Leo menunduk lama sebelum menjawab. Tidak, kami sudah bercerai. Bahkan sebelum aku tahu kamu hamil, aku memejamkan mata. Setengah lega, setengah bingung. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Tanyaku pelan. Dia menatapku lekat. Karena aku takut kehilangan kamu lagi. Aku ingin datang bukan sebagai lelaki yang kacau, tapi sebagai pria yang memilih kamu dan anak kita sepenuhnya. Kalimat itu menyentuhku. Tapi belum cukup untuk menambah letakan lama. Apalagi ketika malam itu, Fanya menghubungiku. Dia milik aku dulu. Alia, jangan pikir kamu menang hanya karena punya anaknya. Deh, suara Fanya di telepon terasa seperti belati yang menekan luka lama. Aku menatap bayi kami yang tertidur, lalu memandang Leo yang sedang mempersiapkan susu botol. Aku tahu, sebelum benar-benar melangkah maju, aku harus berdamai dengan masa lalu. Dan itu termasuk menghadapi Fanya sahabatku yang berubah menjadi orang asing. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang dulu sering kami datangi berdua sebelum semuanya berubah. Fanya datang dengan wajah dingin. Senyumnya tipis, tapi tak menyentuh matanya. Terima kasih sudah mau bertemu, kataku membuka pembicaraan. Mencoba tetap tenang meskipun jantungku berdebar hebat. Dia menatapku tajam. Kamu pasti bahagia sekarang. Sudah punya anak dari Leo. Dan dia juga kembali ke kamu. Kan? Aku menggeleng pelan. Aku tidak datang untuk membahas siapa yang menang. Van, aku datang untuk menyelesaikan semua ini. Karena kita berdua pantas untuk sembuh. Vanya tersenyum miring. Sembuh? Setelah kamu hancurkan hidupku, aku terdiam. Dulu, kamu sahabatku. Tapi kamu menyembunyikan hal paling besar dari aku. Kamu tidur dengan pria yang jadi tunanganku. Bahkan kamu hamil. Tapi gak bilang sepatah kata pun. Saat itu, aku takut. Aku sendiri juga nggak tahu harus bagaimana. Aku bukan mau mengambil Leo darimu. Aku bahkan nggak tahu harus menyebut diriku apa dalam hubungan kalian waktu itu. Aku cuma perempuan bodoh yang jatuh cinta diam-diam. Suaraku pecah. Fanya tertawa pahit. Dan aku perempuan bodoh yang terlalu percaya pada dua orang paling dekat dalam hidupku. Hening menyelimuti kami cukup lama. Sampai akhirnya, air mata menetes di sudut matanya. Aku baru sadar betapa kami berdua sebenarnya sama-sama terluka. Leo mencintaiku? Ya, tanyanya lirih. Aku tidak menjawab. Tapi dari caranya Fanya tersenyum pahit. Dia sudah tahu jawabannya. Kalau begitu, jaga dia. Dan jaga anak itu. Karena aku sudah cukup kehilangan. Katanya sambil berdiri. Sebelum pergi, dia menatapku sekali lagi. Kita mungkin gak akan pernah bisa jadi sahabat lagi. Tapi aku berharap suatu hari, kita bisa saling memaafkan. Aku mengangguk pelan. Dan menahan air mata yang ingin jatuh. Setelah pertemuan itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ringan. Mungkin, ini langkah pertama untuk berdamai, bukan hanya dengan Fanya, tapi dengan diriku sendiri. Dan saat aku melangkah keluar dari kafe itu, aku tahu, sudah waktunya aku memilih bukan berdasarkan rasa takut, tapi karena cinta. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Leo datang ke rumah dengan wajah yang tak lagi dipenuhi kebimbangan. Di tangannya ada sebuket bunga lili putih bungaku sejak dulu. Alia, ucapnya pelan. Seperti takut aku akan menghilang lagi. Aku tersenyum kecil. Aku sudah bicara dengan Fanya. Leo terlihat terkejut. Dan, aku nggak minta dia memaafkanku sekarang. Tapi aku sudah memaafkan diriku sendiri. Leo menatapku dalam-dalam, lalu mendekat. Menggenggam tanganku. Aku ingin kita memulai dari awal. Tanpa rahasia, tanpa kebohongan. Hanya aku, kamu, dan bayi kecil kita. Aku melihat ke arahnya lelaki yang dulu hanya kubayangkan dari balik meja kerja. Kini berdiri di hadapanku dengan niat tulus. Luka kami masih ada, tapi kini ada harapan untuk sembuh bersama. Bagaimana kalau kita menulis cerita baru, bisikku. Leo tersenyum, lalu meraihku dalam pelukan hangat. Denganmu, aku siap memulai bab apapun. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih sederhana, dengan perutku yang kini membulat jelas. Bukan pernikahan mewah seperti milik Fanya dulu, tapi justru hangat dan penuh makna. Fanya tidak datang, tapi dia mengirimkan satu pesan singkat di pagi itu. Kamu pantas bahagia, Alia, selamat memulai lagi. Aku menangis saat membacanya. Mungkin persahabatan kami tak akan kembali seperti dulu, tapi kami telah saling melepaskan beban itu. Di altar kecil, Leo menatapku seperti aku adalah satu-satunya orang di dunia ini. Dan ketika kami mengucap janji, aku tahu cinta ini tak lagi sembunyi, tak lagi menyakitkan, dan tak lagi salah arah.
cinta ini. Akhirnya pulang ke rumahnya.